Silvi, kemudian Aurel, satu lagi yang tidak masuk siapa? Puni ya. Kenapa Puni? Sakit ya? Ya jangan apa-apa. Baik, untuk pelajaran kali ini adalah tentang puasa ya. Wah, mudah-mudahan kita dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya karena dalam pembelajaran hari ini insya Allah diniatkan untuk ibadah ya. Karena semuanya kalau niat ibadah nanti insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kita bersyukur karena kita sedang proses belajar mengajar antara saya sebagai Pak Guru dan kalian sebagai peserta didik. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala menuntut ilmu. Ya, karena Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa masalah qaritan min subil amal sallallahu bihi dapat ilal jannah. Jadi pada intinya kita belajar itu apabila kita niat untuk menuntut ilmu benar-benar ya insya Allah kita akan dimudahkan segala perjalanan kehidupan kita dan akan dimudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk merefleksi kegiatan pelajaran pada minggu lalu yaitu tentang zakat ya. Coba masih ingat zakat itu apa ya? Tumbuh atau berkembang. Jadi zakat itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mengeluarkan zakat. Zakat itu ada dua, yaitu kemarin ada zakat fitrah dan zakat mal ya. Jadi kita sudah mempelajarinya, maka kita harus bisa mengaplikasikannya sebagai seorang muslim karena zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam. Oke? Kemudian silakan kalian siapkan buku pelajarannya ya. Siapkan. Siapkan alat-alat tulis ya. Ya silakan ya. Untuk buku semuanya harus sudah di atas meja. Kemudian siapkan juga LKPD yang sudah Pak Guru bagikan kepada kalian ya. Sebelumnya kalian cek apakah LKPD-nya ada error atau tidak ya. Dicek lagi. Kemudian di sini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada materi pelajaran puasa fardu dan puasa sunnah ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang materi puasa fardu dan puasa sunnah ya. Ini judul kita untuk kegiatan pada hari ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita, tujuannya adalah ya, yang pertama melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian puasa dan dalilnya dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan hukum, dalil, syarat dan hukum puasa dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan peserta didik mampu menyebutkan hal-hal yang makruh dan waktu yang membatalkan puasa dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan peserta didik dapat menyebutkan macam-macam puasa dengan tepat. Nah, itu inti kegiatan kita pada hari ini ya. Kemudian saya akan menampilkan sebuah penampilan ya. Ya, pada hari ini saya menampilkan dua gambar ya. Coba ini gambar apa ya? Ya. Gambar luka mengeluarkan darah. Coba kalau mengeluarkan darah batal apa enggak? Batal. Ya. Alasannya kenapa? Karena keluar darah. Wah. Jadi inilah orientasi masalah kita pada hari ini ya. Selain kita belajar tentang dalil puasa, kemudian rukun puasa, pengertian puasa dan sebagainya, kita juga akan mengorientasi sebuah masalah apa sih yang menyebabkan hal yang membatalkan puasa ya.
bagi bulan-bulan yang lainnya ya. Nah, ini merupakan kegiatan ibadah yang sangat luar biasa ya. Yang pertama, pengertian puasa secara bahasa artinya menahan diri atau bahasa Arabnya shaum. Secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Kemudian coba ini dalil puasa ya. Ya, kita coba membaca bersama-sama dalil tentang puasa ya. Coba bismillah, bismillah wahid sing salas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum faqul syahru falyasum. Maka siapa yang mendapatkan hal tersebut berpuasalah. Jadi puasa itu Ramadan wajib ya. Kemudian syarat dan rukun puasa ya. Puasa itu ada syarat dan ada rukunnya ya. Kemudian kita yang pertama tentang ketentuan puasa yang berupa syarat wajib puasa ya. 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Mampu menunaikan puasa. Dan yang kelima, suci dari haid dan nifas. Gitu ya. Jadi syarat wajib ini harus dilaksanakan. Kemudian syarat sah puasa, pertama agamanya harus Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz, bisa membedakan antara baik dan benar. Kemudian niat, dikasih syaratnya suci, dan yang terakhir menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian rukun puasa ya ada 2, yaitu niat dan imsak. Niat itu membaca ya, niat yang imsak itu menahan dari hal yang membatalkan puasa dan terbaca sampai terbenam matahari. Kemudian niat puasa Ramadan ya, contoh ini awal Ramadan yang ada Fatihah Ramadan hari salati fadlillah taala. Niatnya saya yakin semua sudah hafal ya. Nah, bagus. Kemudian niat puasa itu bermacam-macam ya. Kalau wajib sudah pasti ya. Niatnya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar. Nah, di sini bisa kalian catat ya. Nanti media pembelajaran ini sudah saya share di grup WA kalian. Nanti kalian pelajari dan catat ya untuk sebagai bahan pembelajaran tentang puasa ya. Ini contoh puasa-puasa sunnah ya niatnya. Jadi bisa dihafalkan di rumah. Puasa Syawal, puasa Daud, puasa Rajab, puasa Sya'ban, nah, itu puasa sunnah. Kemudian jenis-jenis puasa ya. Puasa wajib, sunnah, haram dan makruh. Wajib ada 4, itu Ramadan, Rajab, qadha, kifarat atau tebusan. Kemudian puasa sunnah yaitu puasa Syawal, puasa hari Arafah, puasa hari Kamis dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dilihat di grup WA yang saya share ya. Kemudian 9 hal membatalkan puasa. 1. Memasukkan ke dalam 5 lubang. Lubang apa? Mulut, hidung, telinga, lubang air kecil dan lubang air besar. Kemudian muntah dan sengaja dan seterusnya ya. Nah, adalah haid, nifas, melahirkan dan sebagainya. Kemudian ada 9 golongan yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama kecil, bila nakal atau bila sakit, lansia, nifas, haid, menyusui, hamil atau musafir, bepergian jauh ya. Bepergian jauh minimal 80,6 km jarak perjalanan atau 4 jam ya. Nah ini punya hutang puasa? Segera lunasi. Karena apa? Ini termasuk perintah dari Allah agar kita membayar pada hari yang lain, gitu ya. Jadi pentingnya puasa itu merupakan hal yang sangat dipentingkan bagi kita. Terima kasih ya tadi yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, setelah Pak Guru presentasikan tentang puasa, ada hal-hal yang sudah kalian catat ya? Nah, di antaranya ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Coba hal-hal yang membatalkan puasa masing-masing bisa menjawab ya. 1 apa? Memasukkan
menggenggama walaupun tanpa keluar air mani ya. Ini bagi suami istri ya. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, ini bagi yang melakukan dosa itu ya. Jadi itu contoh hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau gambar tadi yang pertama kita contohkan mengeluarkan darah. Darah itu maksudnya adalah darah haid. Darah apa? Haid bagi perempuan. Karena laki-laki tidak mengeluarkan darah haid kecuali darah karena terluka. Jadi darah haid itulah yang membatalkan puasa. Jadi untuk darah yang karena sakit, karena terluka itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Gitu ya. Kecuali memang itu sakitnya luar biasa dan menyebabkan harus masuk ke rumah sakit, maka itu boleh membatalkan puasa. Artinya diberi kemudahan untuk membatalkan, tetapi tidak batal secara hukum gitu ya. Yang secara hukum hanyalah yang terkena haid. Bagus, oke. Ya, kemudian tadi setelah kalian memperhatikan presentasi dari Pak Guru ya, sebagai bentuk praktek kalian untuk mempresentasikan kegiatan puasa, tadi sudah saya jelaskan ada 9 golongan orang yang boleh tidak berpuasa. Artinya diberi keringanan ya untuk membatalkan puasa, atau boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain atau dengan membayar fidyah. Nah, coba ada yang berani nggak mempresentasikan? Saya Pak. Oh ya, kami ya. Coba 9 golongan orang yang tidak boleh, yang boleh tidak berpuasa. Ayo. Lansia lemah. Bepergian atau musafir. Terus apa lagi? Ibu hamil, ibu menyusui, haid, nifas, anak kecil. Ya. Sakit. Oke, yaitu salah satu contoh ya, bentuk keringanan dari Allah tentang 9 golongan orang yang boleh tidak berpuasa ya. Itu anak kecil kan belum mampu berpuasa ya. Kalau latihan boleh setengah hari ya. Kemudian apa? Sakit gila ya, atau diarahkan. Kemudian orang tua rentan yang lemah kondisi fisiknya. Kemudian haid, nifas, ibu menyusui. Ya, ibu menyusui kenapa nggak boleh tidak berpuasa? Karena bisa dikhawatirkan bayinya kurang susu ya. Kemudian ada lagi itu ibu hamil juga sama ya. Ibu hamil karena butuh nutrisi yang banyak, jadi boleh tidak berpuasa. Kemudian kalau ibu musafir ya, musafir itu perjalanan jauh minimal 80,6 km jaraknya ya, atau perjalanan sekitar 4 jam ya. Nah, itu jaraknya 80,6 km jaraknya itu ya. Jadi itu contohnya ya. Terima kasih Mbak siapa namanya? Mbak Funi ya. Ya, nanti dapat hadiah dari Pak Guru ya. Ya, nanti silakan ambil di kantor hadiahnya, bisa mempresentasikan tadi ya. Ya, kita tepuk tangan untuk Funi ya. Tadi presentasi dari Pak Funi cukup lumayan bagus ya. Kemudian untuk kesimpulan pelajaran puasa tentang apa fardu dan sunnah pada hari ini ya, kita bersama-sama menyimpulkan bahwa puasa itu merupakan ibadah yang sangat dipentingkan karena ada perintahnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 118
nifas, haid ya dan sebagainya. Nah itu menjadi bahan kalian untuk pembelajaran yang sangat penting ya, gitu ya. Jadi kemudian untuk mengevaluasi kegiatan pada hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya yaitu membuat bagan ya atau peta konsep tentang macam-macam puasa ya. Jadi nanti disiapkan alatnya, ditulis pada kertas asturo ya. Nanti dibuat peta konsep, nanti saya contohkan melalui grup WA, gitu ya. Kita sebagai umat Islam, karena puasa Ramadan ini adalah wajib, jadi kalau ada yang tidak berpuasa atau meninggalkan di bulan Ramadan, maka harus diqodho ya atau membayar fidyah. Karena puasa itu merupakan kewajiban di bulan Ramadan dan sunnah di bulan-bulan yang lain atau hari-hari yang lain. Jadi kalau puasa Ramadan ini penting, karena kalau kita meninggalkannya dengan sengaja akan mendapatkan dosa karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Demikian anak-anak, waktu kita sudah habis ya. Jadi sebelumnya mari kita